mengingat mati itu bisa mencegah dari kemaksiatan. Ini poin satu, manfaat besar. Jadi kalau Bapak Ibu berusaha sering ingat mati, ziarah kubur, membaca fadilah-fadilahnya, termasuk buku ini dipilih untuk itu sebenarnya. Kita membuat majelis ini untuk itu, mengingatkan kita kepada kematian dan kehidupan abadi di akhirat. Sehingga dunia kita laluin dan bukan dijadikan target, semua untuk mencapai yang terbaik di akhirat sana. Yang kedua, melunakkan hati yang keras. Maksudnya hati keras ini hati yang malas, tidak pernah berzikir. Ada orang subhanallah dalam keseharian lewat tidak pernah lisannya mengatakan Allahu Akbar misalnya, atau subhanallah, atau astagfirullah, atau la haula wa la quwata illa billah, atau membaca satu ayat. Ada orang bukan cuma sehari, berhari-hari berlalu. Bangun tidur sampai tidur lagi semuanya urusannya dunia. Ini mengeraskan hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu senantiasa di dalam kesehatan, keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kami menanggapi sedikit atau menambahkan sedikit tentang kajian saudara kita Ustadz Khalid Basalamah. Jadi memang benar apa yang didawuhkannya, yakni mengingat mati itu membuat manusia selamat. Mengingat mati itu membuat manusia sadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud mengingat mati itu yang bagaimana sih? Jadi kalau ingat saja, mengingat mati, matinya besok. Kalau sudah mati, ya percuma. Jadi maknanya kita masuk di dalam aplikasi mati itu yang bagaimana. Jadi bila manusianya masih merasa dirinya yang wujud, lebih wujud daripada Tuhannya, ya selamanya manusia takkan pernah bisa mengingat mati. Jadi mengingat mati bila manusianya sudah rela, sudah ridho kembali kepada kematiannya, kembali kepada ketiadaannya, kembali kepada keadamannya. Itulah yang dimaksud mengingat mati. Maka jika manusianya sudah mengingat mati yang demikian, maka terhindarlah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Terbebaslah manusia dari perbuatan dosa dan kesalahan. Itulah bagi manusia yang sudah rela dan ridho mati demi Tuhannya. Jadi bukan mengingat mati-matinya besok. Ketika kita mengingat besok akan mati, ya selamanya manusianya masih wujud menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup dan badan ini daripada dikuasai oleh Tuhannya. Jadi maknanya ketika kita manusianya rela, ridho bahwa dirinya manusianya itu sebenarnya tidak ada, sebenarnya Adam, sebenarnya mati, maka nyatalah Allah. Itulah yang disebut zikrullah, itulah yang disebut ingat Allah. Jadi manusia takkan pernah bisa mengingat Allah, manusia takkan bisa berzikir kepada Allah ketika manusianya masih jadi Tuhan di dalam hatinya. Bagaimanakah mungkin kita bisa mengingat yang tidak ada?
Bagaimanakah mungkin kita bisa mengingat yang gaib? Bagaimanakah mungkin kita bisa mengingat hal yang belum pernah kita jumpai? Seumpama kita tidak tahu gunung itu bagaimana rupanya, gunung itu bagaimana bentuknya, gunung itu bagaimana parasnya. Apakah mungkin kita bisa ingat yang mana yang belum kita temui? Mengingat suatu hal yang belum kita jumpai, manakah mungkin kita bisa ingat, sementara yang kita ingat selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Yang kita ingat selama ini hanyalah kewujudan, keberadaan, kenyataan diri kita sendiri di hati kita. Manakah mungkin kita bisa mengingat Allah? Bagaimanakah mungkin kita bisa berzikir kepada Allah bila manusianya belum mati? Jadi yang dimaksud saudara kita semua, Ustadz Khalid Basalamah, yakni mengingat mati itu yang bagaimana? Matikanlah dirimu, mutu antal qoblal maut, itu maknanya. Agar apa? Agar kita selalu dijaga oleh Allah, agar kita selalu dicukupi oleh Allah, agar kita tidak merasa makrifat lagi, agar kita tak merasa berzikir lagi, agar kita tak merasa berbuat kebajikan lagi. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa itu semua. Kenapa? Karena manusianya sesungguhnya tidak berlahaula wala quwata illa billah, kecuali hanya Allah yang berperan. Tak sebiji darah pun sesuatu bisa bergerak tanpa izin Allah. Itulah yang dimaksud mengingat mati, mengingat di dalam hati kita bahwa diri kita sebenarnya adalah al-insanu sirri wa ana sirruhu. Sebenarnya diri manusia itu ketika manusianya rela ridho bersujud kepada keadamannya, bersujud itu maknanya kembali kepada asal muasalnya yang tidak ada, asal muasalnya yang gaib, maka akan nyatalah Allah. Ketika sudah nyata Allah, itulah yang dimaksud menyembah, itulah yang dimaksud mengabdi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk belajar mati ini supaya apa? Supaya hati kita tidak keras. Bila kita masih wujud diri manusia kita di hati kita, kita masih hidup diri manusia di hati kita, masih berkuasa atas segala sesuatu dan perbuatan diri kita sendiri di hati kita, selamanya hati kita akan keras, melebihi kerasnya batu. Bila sudah keras seperti atau melebihi kerasnya batu, itulah yang dimaksud neraka hawiyah itu. Jadi bahan bakarnya sudah ada dan menyala-nyala. Apa itu? Badan-badan yang diakui oleh manusianya, hidup yang diakui oleh manusianya, sehingga manusianya terbakar di dalam hatinya. Itulah yang dimaksud bahan bakarnya neraka adalah badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Berarti mati itu harus sekarang atau besok. Berarti neraka itu sudah ada sekarang atau besok. Semua tergantung prasangka Anda masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman oleh Allah tentang tafsir sejati, nafsir alam semesta ini. Apalagi tafsir sejatinya Al-Quran, bagaimana yang sesungguh-sungguhnya tafsir Al-Quran itu ya sesuai penciptanya, bukan sesuai hawa nafsu, bukan sesuai manusianya. Maka dari itu penafsiran-penafsiran di dalam Al-Quran itu banyak beragam, sehingga berpecah-pecah. Menafsirkan ayat satu saja bisa terpecah menjadi 73 pemahaman. Maka dari itu dengan munculnya paparan uripe Allah ini, untuk mengembalikan ke asalnya, untuk mengembalikan kepahaman kepada sumbernya, yakni Al-Quran. Agar apa? Agar hanya Allah saja yang mengetahui
ayat-ayat mutasabihatnya, arti-arti dan makna yang sesungguhnya. Karena di dalam Al-Quran pun juga penuh dengan kiasan, penuh dengan sanepan, penuh dengan lambang-lambang. Jadi bila manusia kita belum rela, belum ridho, mati syahid, mati di dalam uripi Allah, maka selamanya hati kita tetap keras melebihi kerasnya batu. Sehingga kita hanya merasa paham saja, manusianya yang masih merasa paham. Tambah keraslah diri kita, tambah keraslah hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fahsya wal munkar. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa mengerjakan atau terbelenggu atau tersesat di dalam fahsya wal munkar bila manusianya sudah ingat kematiannya, bila manusianya sudah ingat kegoibannya, bila manusianya sudah ingat ketiadaannya, yang ada hanya Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa tergelincir di dalam fahsya wal munkar ketika manusianya sudah tak berlaku lagi di dalam hatinya? Inilah perlunya belajar mati sebelum mati. Jadi untuk apa? Untuk agar kita bisa kembali pulang kepada Sang Pencipta di sisi Allah. Bila kita sudah bisa kembali kepada Allah, bila kita sudah kembali ke sisi Allah, maka kita akan tahu bagaimana nasib-nasibnya orang yang sudah meninggal dunia. Nasib-nasibnya ibu bapak kita yang sudah di kuburan. Nasib-nasibnya orang-orang yang sudah dikubur akan tahu. Arwahnya di mana, rohnya kembali kemana, kita akan tahu. Bila kita sudah ada duduk di makom itu. Makom apa? Makom mati. Jadi manusia yang sudah duduk di makom mati, ya sudah tidak ada makom-makom lagi, tidak ada makrifat-makrifat lagi. Enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.